Cerita bermula, pada Mei 1945, ketika Perang Dunia Kedua berada di penghujungnya, sekelompok prajurit Amerika sedang mengawal warga sipil di sebuah jalan. Tiba-tiba, sebuah kendaraan milik Nazi menerobos kerumunan. Para tentara bersiap menembak, namun sang pengemudi segera melambaikan kain putih sebagai tanda menyerah. Para prajurit itu terkejut ketika salah satu tokoh terdekat Hitler bernama Hermann keluar dari mobil dan meminta agar barang-barangnya diamankan. Di Washington, Hakim Agung Jackson menerima kabar bahwa Hermann berhasil ditangkap hidup-hidup di Austria. Banyak pihak ingin mengeksekusinya secara langsung, namun Jackson menolak ide hukuman mati tanpa proses hukum yang sah. Ia bersikeras bahwa para pemimpin Nazi yang masih hidup harus dihadapkan pada pengadilan kejahatan perang. Sekretarisnya mencoba menjelaskan bahwa hal tersebut sulit dilakukan karena tidak ada dasar hukum internasional yang jelas untuk mengadilinya di luar yurisdiksi suatu negara. Sementara mengadili mereka di Jerman pun dianggap tidak stabil secara hukum. Namun Jackson tetap yakin bahwa sistem bisa dibentuk, dimulai dengan menunjuk hakim dari masing-masing negara sekutu untuk membentuk sebuah pengadilan internasional. All of the allies would have to participate. Sementara itu, di sebuah kereta menuju Luxembourg, psikiater militer Amerika bernama Douglas menghibur Laya dengan trik sulap. Setibanya di stasiun, ia dijemput oleh Sersan Howie, yang menjelaskan bahwa ia akan menjadi penerjemah Douglas. Mereka kemudian dibawa ke Grand Hotel Mondorf, yang ternyata berfungsi sebagai penjara militer rahasia tempat para petinggi Nazi yang masih hidup ditahan. Negara-negara sekutu sedang menimbang apakah mereka akan diadili secara resmi, dan tugas Douglas adalah menilai kesehatan mental para tahanan tersebut. Kekhawatiran terbesar para pengawas adalah upaya bunuh diri, karena 3 tahanan sebelumnya meninggal akibat kapsul racun yang mereka sembunyikan. Fokus utama Douglas adalah Hermann, yang tertangkap membawa banyak obat. Hermann mengaku obat itu untuk jantungnya, tetapi ia mengonsumsinya dalam jumlah tidak wajar, sekitar 40 kapsul per hari, sehingga Douglas menyimpulkan bahwa Hermann kecanduan. Saat memeriksanya di kamar, Douglas memeriksa napas dan detak jantung Hermann. Hermann terus meminta obat karena ia mengeluh kesakitan akibat luka tembak yang dialaminya sejak Perang Dunia Pertama. Douglas justru menyarankan agar ia menurunkan berat badan demi memperbaiki kondisi jantungnya, membuat Hermann tersinggung. Saat meninggalkan ruangan, Douglas memberitahu Howie bahwa Hermann sebenarnya mengerti bahasa Inggris karena reaksinya terhadap kata gemuk muncul bahkan sebelum diterjemahkan. Douglas kemudian mewawancarai tahanan lain. Dr. Lelai, yang memimpin program kerja paksa Nazi, mencoba meyakinkan bahwa dirinya tidak ambisius seperti para petinggi lain. Laksamana Agung protes karena sudah ditahan lebih dari 2 bulan tanpa dakwaan, menganggap hal itu melanggar konvensi Jenewa. Julius, kepala propaganda Hitler, mempertanyakan apakah Douglas seorang Yahudi, dan saat dibantah, ia menuding bahwa profesi Douglas adalah pekerjaan yang biasa digeluti orang Yahudi. Di sisi lain, Hermann mulai mengikuti program diet dan rutin berolahraga, dan tidak lagi meminta obat apapun. Pada malam itu, Douglas mencatat semua temuannya di buku harian dan menyadari bahwa Hermann adalah sosok yang paling menyatukan para tahanan lainnya. Sebuah ide terlintas, membuatnya meminta Howie untuk membawanya ke perpustakaan. Mereka mendorong sebuah troli dan mengisinya dengan berbagai buku mengenai para pemimpin Nazi. Douglas percaya bahwa semakin banyak ia mengetahui latar belakang mereka, semakin mudah baginya mendapatkan kepercayaan para tahanan. Ia juga berharap dapat memahami apa yang mendorong seseorang melakukan tindakan sekejam itu. Jika suatu hari ia menuliskan hasil analisanya, ia yakin temuannya bisa berharga dan mungkin membantu mencegah tragedi serupa terulang. Saat kembali ke hotel, seorang penjaga memberitahu bahwa Hermann sedang kesulitan bernapas. Douglas dan Howie segera menuju kamarnya. Hanya dengan satu tatapan, Douglas tahu Hermann mengalami serangan jantung. Ia menyuruh seorang tentara mengambil aspirin biasa, lalu memandu Hermann melakukan latihan pernapasan untuk menenangkan dirinya. Hermann berkali-kali mencoba meraih foto istrinya, jadi Douglas memberikan foto itu ke tangannya. Ketika aspirin tiba, Hermann menolak meminumnya karena curiga. Untuk meyakinkan, Douglas sendiri mencicipi pil tersebut. Barulah Hermann bersedia meminumnya, dan saat dokter datang, kondisinya sudah stabil kembali. Ia bahkan tersenyum dan mengucapkan terima kasih kepada Douglas dalam bahasa Inggris. Thank you. Let's get him to the infirmary.
Di tempat lain, Jackson menerima kabar bahwa negara-negara sekutu akhirnya siap bergerak. Jaksa Agung mengutus seorang pengacara militer bernama Ammons untuk memberitahu bahwa beberapa pihak ingin persidangannya dipercepat agar para pemimpin Nazi bisa segera dihukum mati, meskipun banyak pejabat belum yakin sidangnya benar-benar akan berlangsung. Kembali di hotel, Douglas memberikan tes psikologi berupa gambar-gambar samar kepada para tahanan, sambil menjanjikan kerahasiaan jawaban mereka. Herman menunjukkan sikap sangat ramah dan berbicara dalam bahasa Inggris, sementara Julius justru menjawab dengan komentar yang tak pantas pada setiap gambar. You can say a lot of things with ink. Malamnya, Jackson mendapati bahwa Kongres menolak gagasan persidangan dan menuntut agar para pemimpin Nazi langsung dieksekusi. Presiden pun enggan terlibat karena ia tidak ingin berhadapan dengan Kongres. Itu sebabnya mereka membutuhkan dukungan dari otoritas yang lebih besar. Keesokan harinya, Jackson dan Ammons menuju Vatikan untuk berbicara langsung dengan Paus. Setelah diskusi tentang makna keadilan, Paus pada awalnya enggan memberikan dukungan. Jackson menyinggung perjanjian yang pernah Paus tanda tangani dengan Hitler. Paus mengaku melakukannya demi melindungi umat Katolik di Jerman, namun Jackson berpendapat bahwa tindakan itu justru memberi legitimasi bagi rezim Nazi. Perdebatan tersebut akhirnya membuat pihak gereja Katolik bersedia mendukung rencana persidangan. Tak lama kemudian, Douglas dan Howe mengantar para tahanan dengan pesawat menuju tempat pengadilan sambil menjelaskan bahwa mereka semua akan diadili secara resmi. Herman menanyakan hasil pembacaan tes miliknya, dan Douglas merangkum bahwa ia adalah sosok cerdas, sangat percaya diri, dan memiliki ambisi besar untuk menguasai dunia. Herman menganggap itu bukan sesuatu yang mengejutkan, lalu meminta Douglas memperlihatkan trik sulap. Douglas membuat sebuah kon menghilang, dan Herman menyindir bahwa suatu hari nanti ia juga akan melakukan sihir sendiri dengan menghindari eksekusi. Para tahanan murka saat pesawat melintas di atas area pemerintahan yang porak-poranda akibat serangan sekutu. Karena gedung pengadilan ikut hancur, Jackson mengatakan kepada Ammons bahwa mereka akan membangun ulang ruang sidang berkapasitas sekitar 600 kursi. Di sana, seorang asisten jaksa dari Inggris bernama V mengingatkan bahwa apapun hasilnya, jika mereka tidak mencapai kemenangan penuh, seluruh upaya mereka akan dipandang sebagai kegagalan total, menambah tekanan besar pada misi tersebut. Menjelang sore, para tahanan Nazi dipindahkan ke sebuah fasilitas penjara di kota Nuremberg. Andrews menjelaskan berbagai perubahan keamanan yang diterapkan untuk mencegah para penghuni sel mendapatkan benda apapun yang bisa dijadikan senjata. Kasur dibuat dari jerami, meja diganti dengan bahan karton, ranjang dipasang permanen, dan kursi akan disimpan setiap malam. Para tahanan juga diwajibkan tidur dengan tangan di atas selimut. Melihat kondisi sel yang sempit dan kotor, Lelai langsung menangis, sementara Herman justru memuji rancangan buatan Jerman. Ia juga memberitahu Douglas bahwa tidak ada satupun yang pernah benar-benar mengalahkannya, dan karena ia menyerah sendiri, tempat ini sesuai dengan pilihannya. Douglas tidak mengerti mengapa Herman terlihat semakin penuh percaya diri setiap harinya, sehingga ia merasa perlu menemukan cara untuk mendekatinya. Ia kemudian teringat bahwa wakil Hitler, Rudolf, juga ditahan di tempat yang sama. Saat Herman datang, Rudolf bahkan memberi hormat, sebuah gerakan terlarang, yang membuat Andrews marah besar. Rudolf dikenal selamat dari kecelakaan pesawat selama perang dan pernah berbicara dengan berbagai tokoh penting Inggris, tetapi ia juga sering mengklaim dirinya mengalami amnesia. Masalahnya, kondisi itu muncul tiba-tiba dan hilang tiba-tiba, sehingga banyak orang menduga ia berpura-pura. Douglas meminta Herman memberikan informasi yang bisa membuat Rudolf kehilangan kredibilitas. Herman setuju, tetapi meminta imbalan. Douglas harus membawa surat-suratnya kepada istri dan putrinya yang hilang kontak sejak ia menyerah. Setelah itu, Herman diperbolehkan berbicara dengan Rudolf, yang berpura-pura tidak mengenalinya. But I don't know you anymore. Usai pertemuan, Herman memberitahu Douglas bahwa Rudolf jelas berbohong. Ia mengaku lupa, tetapi saat Herman tiba, ia memberi salam hormat. Tak lama kemudian, Douglas dan Howe berhasil menemukan istri Herman bernama Emmy, dan putrinya. Keduanya sangat berterima kasih atas surat-surat Herman sampai memeluk Douglas penuh haru. Karena merasa kasihan, Douglas setuju membawa surat balasan dari Emmy untuk diberikan kepada Herman. Ketika mereka kembali ke penjara,
mereka melihat gedung itu telah dipenuhi wartawan. Andrews menjelaskan bahwa proses pemberian dakwaan kepada para tahanan sudah dimulai, sehingga media berdatangan. Mereka lebih dulu mendatangi sel Herman dan membacakan dakwaan yang mencakup kejahatan terhadap perdamaian, kejahatan perang, tindakan tidak manusiawi, serta konspirasi. Julius juga diberitahu dakwaannya, dan ia langsung meminta didampingi pengacara Yahudi. Ketika giliran Lelai, ia panik dan bersikeras bahwa ia tidak pernah membunuh siapapun. Douglas mencoba menenangkannya, tetapi malah dipukul. Para penjaga segera menahan Lelai ke dinding. Saat terpojok, Lelai mengaku memahami bahasa Inggris dan memohon agar mereka mengakhiri hidupnya. Usai kejadian itu, Douglas pergi ke bar untuk menenangkan diri dan bertemu Laya, yang ternyata adalah seorang reporter yang meliput seluruh proses persidangan. Ia memperingatkan Douglas bahwa kota ini akan menjadi pusat perhatian dunia. Setelah kembali ke hotel, Douglas menyerahkan surat Emmy kepada Herman. Sementara itu, media sedang mengulas detail renovasi gedung pengadilan yang sedang dipersiapkan. Terowongan khusus dibuat untuk membawa para terdakwa ke ruang persidangan, dan lampu-lampu kamera akan begitu terang sehingga semua orang dibekali kacamata hitam. Jackson terus menyusun strategi kasusnya sampai ia diberitahu tentang masalah besar. Jerman berniat mengklaim bahwa invasi mereka ke Denmark dan Norwegia pada 1940 adalah langkah pencegahan karena Inggris diduga berniat menyerang Norwegia terlebih dahulu. Jerman harus menunjukkan bukti, tetapi sampai sekarang tidak ada dokumen yang muncul. Situasi itu membuat tim Jackson sadar bahwa mereka perlu mengetahui informasi intelijen apa yang sebenarnya dimiliki Jerman agar dapat membantah klaim itu di pengadilan. Malam harinya, Jackson diam-diam menemui Douglas dan memintanya mengorek informasi dari para tahanan. Douglas mengingatkan bahwa hal tersebut akan melanggar etika dokter ke pasiennya. Tetapi Jackson berpendapat bahwa Douglas sudah melewati batas itu ketika menuliskan laporan-laporannya. Ketika Douglas bertanya mengapa mereka tidak langsung menembak para pemimpin Nazi itu saja, Jackson menjelaskan bahwa jika mereka dibunuh tanpa pengadilan, mereka akan dianggap sebagai martir. Di dalam penjara, Douglas kemudian duduk bersama Herman sambil berbagi rokok dan mengatakan bahwa sudah waktunya mereka membahas sosok Hitler. Herman menjelaskan bahwa Hitler memberi rakyat rasa kebanggaan nasional yang hilang dan menjual mimpi untuk mengembalikan kejayaan Jerman. Ia mengaku bahwa kem-kem kerja yang ia rancang hanya ditujukan untuk tenaga kerja, bukan pembantaian, dan menyalahkan kekejaman pada pihak lain. Meski begitu, ia menolak mengutarakan satupun komentar yang merugikan Hitler. Keesokan harinya, Douglas melaporkan temuannya kepada Jackson, mengatakan bahwa Herman sangat pandai menunjukkan empati, membuatnya sulit mengetahui bagian mana dari ceritanya yang benar-benar jujur. Ammons marah, mengira Douglas berpihak pada Herman, hingga keduanya bertengkar. Douglas menjelaskan bahwa tugasnya adalah menganalisis, bukan membela. Ia menilai Herman hanya terobsesi membesarkan Jerman dan tidak memiliki ketertarikan pribadi terhadap pembantaian Yahudi, meskipun ia juga tak peduli pada nasib mereka. Jackson tetap meragukan cerita Herman, dan Douglas menegaskan bahwa jika mereka mengandalkan asumsi, Herman akan dengan mudah mematahkan dakwaan di pengadilan. Setelah itu, Douglas berbicara dengan Lelai yang meminta maaf atas ledakan emosinya sebelumnya. Ia mengatakan bahwa dirinya mulai menyiapkan pembelaan. Douglas merasa akhirnya bisa memahami sisi manusiawinya. Namun beberapa jam kemudian, alarm darurat berbunyi. Douglas bergegas ke sel Lelai, tetapi ia terlambat. Lelai telah mengakhiri hidupnya dengan menggantung diri menggunakan ujung handuk dan menyumpal mulutnya agar tidak bersuara. Andrews marah besar lalu mengumumkan bahwa seorang dokter tambahan akan dipekerjakan untuk memberi penilaian kedua. Dalam percakapan selanjutnya, Douglas menanyakan pendapat Herman mengenai tindakan bunuh diri tersebut. Herman menyebutnya sebagai pilihan pengecut. Ia juga mengetahui bahwa Douglas sedang tertekan dan menyarankan agar ia berhati-hati karena para sekutu pun tidak selalu berjalan searah. Sebagai contoh, Herman menceritakan bagaimana sahabat Yahudi ayahnya malah menyiksa ibunya secara diam-diam. Tak lama kemudian, Dr. Gilbert datang untuk meninjau laporan-laporan Douglas. Ia yakin amnesia Rudolph adalah kondisi nyata dan mengusulkan agar ia dan Douglas menulis buku bersama mengenai kasus itu. Douglas menolak tawaran tersebut. Good luck with your tests. Waktu berlalu, Douglas terus berbicara dengan para tahanan dan menyampaikan temuannya kepada Jackson. Ia juga rutin mengunjungi keluarga Herman dan menghibur putrinya bernama Etta, dengan trik sulap. Douglas membawa beberapa surat balasan kepada Herman,
yang pada gilirannya ingin belajar trik sulap agar bisa memukau putrinya suatu hari nanti. Howie mulai curiga karena Douglas sering menemui Herman tanpa ditemani, tetapi Douglas tidak menanggapi. Menjelang dimulainya persidangan, Douglas bertanya kepada Herman tentang strategi pembelaannya. Herman balik bertanya apakah Douglas menanyakan itu sebagai seorang teman, dan Douglas mengiyakan. Herman mengatakan bahwa ia akan mengakui tanggung jawabnya sendiri, tetapi menolak disalahkan atas tindakan orang lain yang ia tidak ketahui. Douglas kemudian menyampaikan hal itu kepada Jackson. Keesokan paginya, para tahanan dibawa ke gedung pengadilan melalui terowongan bawah tanah, sementara Herman terlihat terus mengobrol dengan rekan-rekannya dalam bahasa Jerman. Persidangan dibuka dengan pidato Jackson yang disiarkan melalui radio. Herman ingin memberikan pernyataan pembukaan versi dirinya, tetapi hakim melarang dan menanyakan apakah ia bersalah atau tidak. Herman menjawab, tidak bersalah, dalam bahasa Jerman. Nichts schuldig. Malam harinya, Douglas mencoba mengunjungi keluarga Herman, tetapi menemukan halaman rumah berantakan, seakan-akan perabotannya dihancurkan. Seorang tetangga mengabarkan bahwa pasukan Amerika telah membawa semua barang. Douglas segera mencari Andrews untuk meminta penjelasan. Setelah serangkaian panggilan telepon, Andrews mengetahui bahwa Amy telah ditahan karena dicurigai membantu Herman menyembunyikan koleksi seni, sedangkan Etta dipindahkan ke sebuah biara dan tidak dapat dihubungi. Andrews penasaran bagaimana Douglas mengetahui tempat tersebut, namun Douglas menghindari pertanyaan. Saat Douglas kembali mengunjungi Herman, ia berbohong dengan mengatakan bahwa keadaan keluarganya baik-baik saja. Namun kebohongan itu langsung terbongkar ketika Gilbert masuk dan mengungkapkan fakta sebenarnya. Douglas marah besar dan mengejar Gilbert keluar, langsung melayangkan pukulan yang memicu perkelahian. Para penjaga harus turun tangan untuk melerai, dan Andrews menegur keduanya karena bersikap seperti anak kecil. Professionals! For Christ's sake! Sidang terus berjalan, dan sebuah bukti baru ditampilkan. Rekaman dokumenter yang bahkan Jackson sendiri belum pernah lihat sebelumnya. Film tersebut memperlihatkan kem-kem yang dibebaskan oleh sekutu dan kengerian yang ditemukan di sana. Tumpukan mayat para pekerja paksa, para penyintas yang kurus kering hingga hampir tak bernyawa, sebagian besar menderita kelaparan atau tuberkulosis. Hanya satu orang yang cukup kuat untuk menceritakan penyiksaan yang dialaminya. Pada tubuh para budak, tato berisi nomor tahanan dan identitas negara dicetak di perut mereka. Di pabrik pembakaran, oven mampu memusnahkan ratusan mayat dalam waktu kurang dari sehari. Herman menolak menyaksikan rekaman itu lagi. Ia mengenakan headphone dan kacamata hitam untuk menutup diri, sementara Douglas meninggalkan ruangan dengan emosi yang nyaris meledak. Ketika Herman dikembalikan ke sel, Douglas sudah menunggunya. Ia menolak mempercayai bahwa Herman tidak tahu apa yang terjadi di kem-kem tersebut. Herman justru menyebut film itu sebagai propaganda palsu. Ia bahkan menuding Douglas munafik karena Amerika menjatuhkan bom yang menewaskan lebih dari 100.000 warga Jepang. Douglas membalas keras dan menegaskan perbedaan antara korban perang dan tindakan pemusnahan sistematis. Perdebatan memanas, dan sebelum pergi Douglas mengatakan bahwa pilihan Herman sendiri yang membuat keluarganya menderita. You will have done that to yourself. Douglas kemudian pergi ke bar untuk mabuk. Laya menemukan dia di sana dan memanfaatkan kondisinya untuk menggali informasi tentang pekerjaannya. Keesokan paginya, sebuah artikel berisi kutipan percakapan antara Douglas dan Herman muncul di surat kabar. Andrews yang marah langsung memecat Douglas. Sebelum Douglas pergi, Andrews mengatakan bahwa ia berhasil membebaskan Amy dan Etta. Di stasiun kereta, Douglas bertemu Howie yang sedang putus asa. Howie akhirnya membuka diri. Ia lahir di Jerman dari keluarga Yahudi. Dengan uang yang sangat sedikit, ia dan adiknya berhasil melarikan diri sementara kedua orang tuanya terbunuh di tangan Nazi. Sambil menahan tangis, Howie memohon agar Douglas melakukan sesuatu yang dapat memastikan Herman tidak menang dalam persidangan. Douglas menjawab bahwa ia hanya seorang psikiater. Howie pun mengingatkan bahwa Holocaust terjadi karena dunia diam sampai semuanya terlambat. Have a safe trip home, Doc. Beberapa saat kemudian, Douglas mendatangi kantor Jackson dan mengatakan bahwa sidang ini sudah dimainkan oleh Herman. Menurutnya,
Herman menyerahkan diri justru agar bisa memberi kesaksian dan memperbaiki citra Hitler di depan dunia. Douglas meyakini bahwa Jackson tidak akan bisa mengalahkannya dengan cara biasa. Ia menyerahkan buku catatannya berisi seluruh percakapan rahasia dan dokumen pribadinya, lalu memberi saran. Satu-satunya jalan adalah menggunakan kesombongan Herman sebagai jebakan. Keesokan harinya, Douglas tetap tinggal di Jerman untuk menyaksikan persidangan sebagai warga sipil. Herman kemudian dipanggil naik ke mimbar dan berpose seperti seorang pahlawan saat difoto. Jackson mulai melakukan pemeriksaan, menanyai Herman tentang tindakan-tindakannya. Herman berdalih bahwa kem-kem tersebut hanya fasilitas kerja yang ia buat demi melindungi negaranya, dan ia tidak tahu tindakan apa yang sebenarnya dilakukan pasukan di sana. Jaksa juga menunjukkan sebuah dokumen yang pernah Herman tanda tangani, berisi instruksi tentang solusi akhir, yaitu rencana pemusnahan populasi Yahudi. Herman mengklaim bahwa itu hanyalah salah terjemahan dan ia menandatanganinya dengan maksud agar orang Yahudi diusir dari Jerman, bukan dibunuh. Jackson kehilangan kesabaran dan membentak, membuat para hakim menegurnya karena dianggap tidak profesional. Jackson pun terpaksa mundur sejenak. Beruntung, V mengambil alih jalannya pemeriksaan. Ia menyoroti fakta bahwa selama perang berlangsung, Herman tidak pernah dicopot dari jabatannya sebagai wakil komandan. Oleh karena itu, ia ingin tahu apakah Herman sebenarnya masih setia kepada Hitler. Herman akhirnya mengakui tuduhan tersebut dan bahkan mengaku sebagai Hitler sendiri, sehingga seluruh kesaksian yang ia berikan runtuh. Heil Hitler. For the day. Andrew, Jackson, Howie, dan V kemudian menyampaikan rasa terima kasih mereka kepada Douglas karena informasi yang ia berikan membuat mereka bisa mencapai titik tersebut. Setelah persidangan selesai, Douglas mendatangi Herman di dalam sel. Ia mengatakan bahwa ia sengaja mengabaikan kode etik kerahasiaan demi membantu tim penuntut, lalu mengucapkan salam perpisahan terakhir. Keesokan harinya, Douglas meninggalkan Jerman, sementara para narapidana mulai menerima vonis akhir mereka. Herman beserta para petinggi Nazi lainnya dijatuhi hukuman mati melalui gantung. Eksekusi direncanakan berlangsung menjelang tengah malam, tetapi para terpidana baru diberitahu pukul 11 malam. Jika mereka meminta obat penenang, pihak penjara hanya akan memberikan tablet palsu. Saat Andrews memberikan pengarahan kepada wartawan dari negara-negara sekutu, Herman mempraktikkan trik sulap yang pernah ia pelajari dari Douglas untuk menunjukkan bahwa ia selama ini menyembunyikan kapsul racun. Ketika alarm penjara berbunyi, Andrews bergegas menuju sel Herman, namun ia sudah menemukan tahanan itu tak bernyawa. Sementara itu, Julius mengalami keruntuhan mental. Howie menenangkannya, membantu menggantikan pakaiannya, kemudian membawanya menuju tempat eksekusi. Julius mencoba berteriak dalam bahasa Jerman agar tampak tegar, tetapi akhirnya ia menangis sebelum akhirnya digantung. Bahkan ia tak mampu menahan dirinya sehingga mengompol saat ajal menjemput. Satu persatu, seluruh terpidana dieksekusi hingga malam itu berakhir. Setelah kembali ke Amerika, Douglas menulis sebuah buku mengenai semua peristiwa yang ia alami. Namun, karya tersebut tidak mendapat sambutan luas karena fokusnya adalah memberi peringatan bahwa ideologi seperti Nazi bisa muncul di mana saja, termasuk di Amerika sendiri. Dalam setiap wawancara, ia mulai panik karena tak ada reporter yang menganggap ucapannya serius. Ia pun tenggelam dalam alkohol hingga akhirnya mengakhiri hidup dengan cara yang sama seperti Herman, menggunakan racun yang ia sembunyikan sendiri. Howie kemudian meninggalkan dinas militer dan membangun kehidupan baru yang damai bersama saudara perempuannya di Amerika. Jackson kembali menjalankan tugasnya di Mahkamah Agung, dan perkara yang ia tangani menjadi landasan bagi dakwaan kejahatan perang di era modern. Dan inilah akhir dari cerita ini.